Baik, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi peningkatan biaya kesehatan. Sebenarnya banyak penyebab yang berperan dalam peningkatan biaya kesehatan. Namun beberapa yang terpenting saya coba rangkum kepada 7 faktor ini. Yang pertama, tingkat inflasi. Nah, meningkatnya biaya kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terjadi di masyarakat. Apabila terjadi kenaikan harga di masyarakat, maka secara otomatis biaya investasi dan juga biaya operasional pelayanan kesehatan akan meningkat pula. Lalu yang kedua, tingkat permintaan. Nah, meningkatnya biaya kesehatan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan yang ditemukan di masyarakat. Untuk bidang kesehatan, peningkatan permintaan tersebut dipengaruhi setidaknya oleh 2 faktor, yaitu kuantitas penduduk dan kualitas penduduk. Nah, yang pertama, karena meningkatnya kuantitas penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan yang karena jumlah orangnya jauh lebih banyak menyebabkan biaya yang harus disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan akan lebih banyak pula. Lalu yang kedua, kualitas penduduk. Karena meningkatnya kualitas penduduk yang karena pendidikan dan penghasilannya lebih baik, membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih baik pula. Kedua keadaan yang seperti ini tentunya akan lebih besar pengaruhnya pada peningkatan biaya kesehatan. Lalu yang ketiga, kemajuan ilmu dan teknologi. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan berbagai kemajuan ilmu dan teknologi yang untuk pelayanan kesehatan ditandai dengan makin banyaknya penggunaan teknologi modern. Lalu yang keempat, perubahan pola penyakit. Nah, meningkatnya biaya kesehatan ini sangat dipengaruhi oleh terjadinya perubahan pola penyakit di masyarakat. Jika dahulu kita banyak menemukan penyakit yang bersifat akut, maka pada saat ini lebih banyak ditemukan berbagai penyakit yang bersifat kronis dibandingkan dengan berbagai penyakit akut. Dibandingkan dengan berbagai penyakit akut, perawatan berbagai penyakit kronis tentunya lebih lama. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan penyembuhan penyakit akan lebih banyak pula. Nah, apabila penyakit seperti ini banyak ditemukan, tidak mengherankan jika kemudian biaya kesehatan akan meningkat dengan pesat. Lalu yang kelima, perubahan pola pelayanan kesehatan. Nah, meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh perubahan pola pelayanan kesehatan. Pada saat ini, sebagai akibat dari perkembangan spesialisasi dan subspesialisasi, menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi terkotak-kotak atau istilahnya terfragmentasi, dan satu sama lain itu tidak berhubungan. Akibatnya, tidak mengherankan jika kemudian sering dilakukan pemeriksaan yang sama secara berulang-ulang, yang pada akhirnya akan membebani pasien. Nah, lebih daripada itu, sebagai akibat makin banyak dipergunakannya para spesialis dan subspesialis, menyebabkan hari perawatan juga akan meningkat atau lebih lama. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Princeton menyebutkan jika sebuah rumah sakit lebih banyak menggunakan dokter umum, maka rumah sakit tersebut akan berhasil menghemat tidak kurang dari $39.000 per tahun per dokter umum dibandingkan jika rumah sakit tersebut mempergunakan dokter spesialis ataupun dokter subspesialis. Namun tapi kita perlu ingat kalau di kita lebih cenderungnya adalah lebih mempercayakan pelayanan itu kepada dokter spesialis. Lalu yang keenam, faktor yang mempengaruhi peningkatan biaya kesehatan adalah perubahan pola hubungan dokter dan pasien. Meningkatnya biaya kesehatan di sini sangat dipengaruhi oleh perubahan pola hubungan dokter dan pasien. Pada saat ini, sebagai akibat perkembangan spesialisasi dan subspesialisasi,
serta penggunaan berbagai kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan hubungan dokter-pasien tidak begitu erat lagi. Nah, lalu tidak mengherankan jika sampai terjadi perselisihan paham yang kemudian nantinya mendorong kepada sengketa dan bahkan bisa juga kepada tuntutan hukum ke pengadilan. Lalu yang terakhir, penyalahgunaan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan sebenarnya adalah salah satu mekanisme pengendalian biaya kesehatan. Tetapi jika tidak diterapkan dengan tidak tepat, sebagaimana yang lazim ditemukan pada bentuk yang konvensional atau tripartite system, yaitu ada PPK, badan pembayar, dan kemudian konsumen, yang kemudian kalau tripartite itu kemudian diganti menjadi ganti biaya, justru akan mendorong meningkatnya biaya kesehatan. Demikian untuk video dari pertemuan keempat mata kuliah pembiayaan kesehatan, yang nantinya mata kuliah ini akan ditutup dengan pemberian materi pembiayaan kesehatan, gambaran pembiayaan kesehatan oleh Pak Askobat Gani, dan kemudian nantinya saya tutup pertemuan keempat ini dengan adanya pemberian kuis setelah kalian mengakses video dari mata kuliah ini. Demikian, dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.